Makin dikunyah makin bau. Rasanya enak, baunya gak enak. Udah ketelan masih bau, ya ketinggal. Ya nggak selebay itu juga kali reaksinya. Bitan itu bukan telur yang nggak bisa dimakan. Bitan itu enak kok, apalagi kalau dicampur sama bubur panas. Apakah bitan aman? Apakah bitan itu halal? Kenapa warnanya kok hitam? Apakah ini telur busuk? Kenapa baunya itu nyentrik? Bahkan ada hoax yang beredar kalau bitan itu direndam pakai pipisnya kuda. Benerkah itu? Daripada nuduh telur yang tidak bersalah, ayo kita kupas satu persatu sejarahnya, sainsnya, dan fakta di balik telur legendaris China ini. Inilah telur 100 tahun alias century egg, yaitu bitan. Dajiahao, wo jiu Intan, hoanjing lai dao wo de Pintao Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Neca ya, lengkap sama senjatanya, roda api dan tombak. Hari ini terakhir order. Ditunggu ordernya sebelum jam 10 malam. Bisa diorder via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, teman-teman bisa order lagi tanggal 1. Kalau teman-teman minta diingetin open PO-nya, bisa chat admin online shop yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Neca, ada juga custom marga. Bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai efek seperti glow in the dark, efek hologram, efek emas. Kalau ndak mau yang aneh-aneh tanpa efek juga ada. Bisa request tulisan besar atau tulisan kecil di dada kiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenglong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo, Dr. Hua Tuo sendirian. Sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! Namanya bitan. Bi, kulit, tan, telur alias telur kulit. Kalau orang barat nyebutnya century egg alias telur 100 tahun. Padahal ini nyimpennya ya nggak 100 tahun, paling 1-2 bulanan tuh. Orang barat pas lihat bitan ini langsung parno. Telurnya kok hitam gitu, apakah ini sudah disimpan lama? Makanya dinamakan century egg ya. Kesimpulannya, nama century egg itu sebenarnya fitnah yang sudah mendunia. Karena nyatanya ya cuman sebentar itu nyimpennya. Lah terus kenapa kok orang China menamakan itu telur kulit? Sejarah bitan ternyata jauh lebih lama daripada yang dibayangkan banyak orang. Makanan ini sudah ada setidaknya sejak abad ke-6. Pada saat itu belum ada yang namanya kulkas. Jangankan kulkas ya, colokan listrik aja belum ada tuh. Masalahnya orang-orang dulu tuh banyak kan yang punya ayam, yang mana ayam atau itik yang mana pada saat bertelur, telur itu kan punya batas kesabaran ini ya, kalau disimpan terlalu lama busuk dong, nggak bisa dimakan dong. Karena itu masyarakat China kuno ini mulai bereksperimen supaya telur itu bisa tahan lama, supaya bisa dimakan nanti-nanti. Mereka merendam telur atau membungkus dengan menggunakan campuran kapur, abu tanaman, garam, dan berbagai bahan alkali lainnya. Dari sinilah muncul nama bitan alias jaket kulit. Bukan karena telurnya itu muncul kulit baru gitu, bukan ya. Tapi karena selama proses pengawetan, telur itu diselimuti lapisan campuran itu selama berminggu-minggu. Jadi kulit yang dimaksud adalah lapisan pembungkus yang berupa campuran kapur dan lain-lain. Bukan kulit telur asli. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak abad ke-6 masyarakat sudah mengenal teknik mengawetkan telur menggunakan larutan garam dan ekstrak kulit pohon tertentu. Lalu pada masa dinasti Yuan, penduduk sekitar Danau Taihu mengembangkan metode yang lebih kompleks dengan campuran abu kayu, kapur, teh, dan garam. Kemudian pada tahun 1504 muncul catatan tertulis pertama yang menjelaskan secara rinci
cara pembuatan bitan. Artinya makanan ini sudah menemani manusia lebih dari 5 abad. Bahkan mungkin lebih tua daripada resep keluarga yang selalu dibilang rahasia turun-temurun. Lalu gimana hasil eksperimennya? Kalau tujuannya itu untuk mengawetkan telur supaya telur itu bisa dimakan nanti, jawabannya sukses besar. Tapi kalau tujuannya ngebikin telur terlihat sebagai telur, ya sudah lain cerita. Pas dibuka, putih telurnya itu berubah menjadi gel bening kehitaman yang tampilannya itu mirip agar-agar dari planet lain. Kuning telurnya berubah menjadi hijau tua hingga hitam kehijauan. Terus aromanya, aduh gimana ya cara jelasinnya? Itu seolah-olah sedang berusaha meyakinkan bahwa penampilan itu memang tidak menentukan rasa. Nih ya. Bau banget. Secara teknis, eksperimen ini berhasil. Telurnya nggak busuk, aman dimakan, dan bisa disimpan jauh lebih lama. Hanya saja bentuk, rasa akhirnya membuat orang itu sulit percaya bahwa benda itu dulunya adalah telur ayam biasa. Terus ya akhirnya dicicip loh sama orang-orang meskipun bentuknya itu nggak meyakinkan dicicip dan rasanya kok enak. Dan ini bukan hal yang mengherankan juga ya, teman-teman tahu keju kan? Keju itu kan asalnya dari susu yang diawetkan. Begitu juga dengan yogurt, begitu juga dengan tape yang bahan dasarnya adalah singkong atau beras ketan. Memang secara bentuk, secara rasa, secara aroma itu sudah jauh berbeda ya dari bahan aslinya. Tapi kan ya tetap aja enak kan? Tetap aja banyak yang suka kan? Tetap aja aman kan untuk dikonsumsi? Ini juga menjawab pertanyaan apakah bitan halal? Halal ya karena itu telurnya unggas, telurnya ayam atau telurnya itik. Pada pertengahan dinasti Qing, bitan ini merambah ke Beijing. Di daerah Tongzhou, tempatnya di Changxindian, ada seorang pedagang bernama Cheng yang melihat proses pembuatan bitan tradisional. Lalu mungkin berpikir, lah kenapa harus ribet segitunya dibungkus satu persatu? Akhirnya dia melakukan inovasi. Kalau sebelumnya telur itu dibungkus satu persatu tuh ya dikasih kapur, garam, terus dibungkusi satu persatu. Dia pilih cara yang lebih praktis. Dia langsung merendam telur dalam larutan abu, tanaman, dan kapur. Ternyata hasilnya bukan cuma lebih praktis, tapi menghasilkan varian bitan yang baru. Bagian tengah kuning telurnya itu tetap lembut, agak lumer, bahkan sedikit mirip karamel atau sirup kental. Orang China menyebutnya tangxin alias hati gula. Produk ini kemudian dikenal sebagai cincaitan atau bitan gaya Beijing yang sampai sekarang masih menjadi salah satu jenis bitan paling terkenal di China. Sarannya Intan kalau teman-teman ke Beijing nih ya, dicoba deh itu cincaitan itu, soalnya ini cuman ada di Beijing. Tenang, rasa bitannya itu bukan evolusi ekstrim dari bitan yang biasa kita makan, enggak ya. Rasanya itu mirip-mirip kok, 11-12, cuman teksturnya aja yang lebih lembut dan creamy di bagian tengah. Intan ada rencana sih bikin tour tahun depan ke Beijing. Gila, ini tour belum dibuat, itinerary belum ada, harga belum ada, tapi yang daftar sudah banyak tuh. Buat teman-teman yang ikutan, nanti kita cobain ya kulineran cincaitan ini. Ya, yang namanya bebek packing harus, tapi selain bebek packing kita juga nyobain cincaitan ini supaya teman-teman tahu. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikut, bisa komen mau di video ini. Nanti setelah keluar harganya, setelah keluar itinerary-nya, Intan bakal kabarin. Kesimpulannya, sejak dari sejarah abad ke-6 sampai sekarang, sampai detik ini, tidak ada tuh pembuatan bitan yang direndam pakai air kencingnya kuda. Itu mah fix hoax, itu netizen iseng itu. Meskipun ya dari cara bikinnya bitan ini sudah cukup jelas, tapi secara asal-usul bitan ini masih misterius. Nggak tahu tuh siapa orang pertama yang mengubah telur menjadi bitan, sehingga muncul berbagai legenda. Legenda yang pertama adalah legenda kedai teh di Jiangsu. Jadi ada pemilik kedai teh. Karena sibuk melayani tamu, pemilik kedai itu sering membuang ampas teh bekas ke tumpukan abu tungku.
Dia juga memelihara beberapa ekor bebek yang suka bertelur di tumpukan abu tersebut. Saat mengumpulkan telur, terkadang ada yang tertinggal. Suatu hari ketika membersihkan abu dan ampas teh, dia menemukan sejumlah telur bebek yang sudah lama tertimbun. Awalnya dia mengira telur-telur itu sudah rusak, namun ketika dikupas, bagian dalamnya itu berwarna hitam mengkilap. Setelah dicicip, untungnya enak. Kalau nggak enak, hari ini Intan nggak ngebikin video ini. Disitulah menurut legenda Bitan itu lahir secara tidak sengaja. Itu legenda yang pertama. Ada juga legenda yang kedua, yaitu legenda peti mati di Tianjin. Ceritanya ada bangsawan kaya, dia beli peti mati untuk ibunya. Ibunya masih hidup, tapi dia ngebeli peti mati itu disimpan untuk ibunya kelak. Zaman dulu ini wajar banget, ini bukan sesuatu kekurang ajaran, bukan ya, ini wajar. Nah, peti mati itu kan ibunya masih hidup tuh ya, untuk menjaga kelembapan. Makanya si bangsawan kaya itu ngasih kapur, ngasih abu tanaman, ngasih garam ke dalam peti mati itu. Setelah ngebeli peti mati tahun lalu, peti itu dibiarkan di ruangan dalam keadaan setengah terbuka dan tidak pernah dikunjungin lagi oleh bangsawan itu. Setahun kemudian sang ibu meninggal, peti matinya dipakai dong. Setelah dia lihat peti matinya, lah kok ternyata banyak telur di dalam peti itu. Marah kan, dibuang tuh telurnya, dipunguti sama warga sekitar, dipunguti, dibuka, loh kok warnanya hitam, dicoba, loh kok enak juga. Akhirnya nyebar dari mulut ke mulut, ditiru oleh warga sekitar. Dia merendam telur itu pakai kapur, garam, abu tanaman, kayak gitu. Juga ada legenda pasukan Liu Bei. Liu Bei itu pahlawan penting di zaman Tiga Negara tuh ya. Pernah diceritakan dia itu pakai bitan ini untuk melawan penyakit disentri. Tapi para sejarawan itu menganggap itu cuma cerita rakyat. Tidak ada bukti sejarah yang pasti. Yang menarik, bitan itu ya dulu tuh pernah dicap sebagai makanan yang berbahaya karena dulu beberapa orang itu ngebikin bitan pakai senyawa yang mengandung timbal. Namun sejak tahun 2015, Standar Nasional China mewajibkan seluruh bitan komersial diproduksi menggunakan teknologi tanpa timbal. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan kandungan logam berat pada bitan modern berada dalam batas aman dan tidak jauh berbeda dengan berbagai bahan pangan sehari-hari. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, bitan yang kita makan itu sekarang itu aman. Dan yang lebih menarik lagi pada tahun 2022, dan yang menarik lagi nih ya, pada tahun 2022 ada penelitian dari Universitas Nanjing bahwa mereka menemukan ada 5 jenis peptida umami di dalam bitan. Apa itu peptida umami? Itu kayak pasukan rahasia di dalam bitan yang ngebantu menciptakan rasa gurih dalam bitan, yang ngebikin ketagihan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan. Intan jadi penasaran nih. Setelah tahu ceritanya bitan ini, kira-kira teman-teman berani nggak tuh coba bitan? Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.